Sistem akuntansi pemerintah pusat. Apa itu sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP? SAPP merupakan prosedur di dunia akuntansi baik yang dilakukan secara manual ataupun terkomputerisasi. Proses ini terdiri dari pengumpulan data, catatan keuangan, proses ikhtisar, laporan keuangan, dan operasi keuangan pemerintah pusat. Lembaga dan organisasi pemerintah di tingkat pusat yang dikelola oleh negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga tertinggi negara, yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, yang ketiga Dewan Pertimbangan Agung, yang keempat Mahkamah Agung, dan yang kelima departemen dan lembaga non-departemen. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menjaga aset yang difungsikan untuk menjaga aset pemerintah agar terjaga dengan baik melalui proses pencatatan, pengelolaan data, dan pelaporan keuangan yang konsisten sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua, menyajikan informasi yang relevan. Penyajian informasi yang akurat dan tepat mengenai laporan tentang anggaran pemerintah pusat menjadi tujuan dari SAPP. Hal ini bisa disajikan secara instansi dan juga nasional yang menjadi dasar dari penilaian kinerja dari pemerintah. Selain itu, untuk menentukan ketaatan kepada otorisasi anggaran dan akuntabilitas. Yang ketiga, menyajikan informasi yang reliability. Penyajian informasi yang bisa dipercaya mengenai posisi keuangan dari instansi pemerintah pusat menjadi tujuan SAPP. Yang keempat, menyajikan informasi keuangan yang efisien untuk menyediakan informasi mengenai keuangan negara dan perencanaan serta pengendalian yang efisien kepada publik. Sistem akuntansi pemerintah memiliki tujuan yang didukung oleh karakteristik agar tujuan tersebut bisa tercapai dengan maksimal. Karakteristik dari SAPP antara lain yang pertama berbasis akuntansi. SAPP memakai sistem dengan basis kas guna membuat laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk membuat neraca. Keduanya merupakan disiplin ilmu akuntansi. Yang kedua, pembukuan berpasangan. Sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system yang berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, terpadu dan terkomputerisasi. Sistem akuntansi pemerintah pusat memiliki beberapa subsistem yang memiliki hubungan dan juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Proses pelaporan dan pembukuan tersebut dilakukan secara komputerisasi. Yang keempat, desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Dalam pelaksanaan pelaporan keuangan, kegiatan pelaporan dan pencatatan akan dilakukan dengan cara berjenjang pada unit akuntansi di tingkat pusat dan daerah. Yang kelima, bagan perkiraan standar. SAPP memakai perkiraan standar yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan berlaku untuk penganggaran dan akuntansi. Latar belakang sistem akuntansi pemerintah pusat. Lembaga akuntansi merupakan eselon 1 dari Departemen Keuangan yang dibantu melalui proyek penyempurnaan sistem akuntansi dan pengembangan akuntansi atau PPSAPA yang dibantu oleh pembiayaan Bank Dunia. Proyek ini memiliki latar belakang dari kondisi akuntansi dan pencatatannya kala itu menggunakan sistem single entry yang terdapat beberapa kelemahan dalam proses sistem tersebut. Kelemahannya yang pertama, proses penyusunan yang sangat lambat dikarenakan disusun dari beberapa subsistem yang terpisah. Yang kedua, sistem single entry ini tidak memadai dengan kompleksnya transaksi keuangan pemerintah di tingkat pusat. Yang ketiga, rekonsiliasi sulit untuk dilakukan. Yang keempat, standar akuntansi keuangan pemerintah tidak dijadikan standar sehingga sulit untuk dilaporkan. Yang kelima, tidak bisa menghasilkan neraca pemerintah. Praktisi membuat pemerintah mengeluarkan surat keputusan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi pemerintah bahwa di pemerintah pusat ini akan diimplementasikan dan dikembangkan secara bertahap. Sistem akuntansi pemerintah pusat sudah mencakup semua laporan keuangan di departemen dan lembaga pemerintah pusat hingga provinsi. Target jangka waktu untuk penerapannya dilakukan selama 4 tahun. Akan tetapi hingga tahun 2001 belum sepenuhnya yang menerapkan SAPP secara keseluruhan. Penerapan yang cenderung lambat ini disebabkan kurang adanya sosialisasi dan sumber daya manusia serta resistensi dari pengguna sistem yang kurang terkoordinasi. Hal ini membuat perubahan dan juga penyempurnaan yang terus dilakukan pemerintah guna mengembangkan sistem akuntansi yang reliable.
Klasifikasi sistem akuntansi pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah pusat terbagi ke dalam dua subsistem yang terdiri dari sistem akuntansi pusat. Ketika melaksanakan pelaporan dan pencatatan keuangan akan dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang terdiri dari yang pertama, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang akan memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang ada di lembaga-lembaga negara tersebut. Yang kedua, KPPN khusus akan memproses data-data mengenai transaksi pengeluaran yang asalnya dari bantuan luar negeri. Yang ketiga, Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang memproses data transaksi penerimaan dan pengeluaran BUMN yang dilakukan oleh kantor pusat. Yang keempat, Direktorat Informasi dan Akuntansi akan melaporkan proses data pada APBN dan memverifikasi data akuntansi mengenai transaksi penerimaan dan pengeluaran BUMN yang akan melalui kantor pusat. Subsistem yang kedua yaitu Sistem Akuntansi Instansi atau SAI merupakan bagian dari SAPP yang bisa menerbitkan laporan keuangan guna mempertanggungjawabkan dari pelaksanaan anggaran di setiap instansi. SAI ini memiliki dua subsistem yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan atau SAK dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara atau SABNM. Dasar Hukum Pelaksanaan SAPP. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 8 yang menyatakan bahwasannya dalam rangka pelaksanaan kekuasaan mengenai pengelolaan keuangan non-fiskal, Menteri Keuangan memiliki tugas penuh guna menyusun laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pemerintah atau APBN. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara Pasal 9 menyebabkan bahwa menteri dan juga pimpinan lembaga yang berstatus sebagai pengguna anggaran dan barang kementerian negara atau lembaga yang masuk ke dalam teritori mereka. Tugas utama antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan mengenai kementerian negara dan juga lembaga. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara pada pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa Presiden akan menyampaikan rancangan undang-undang mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang berupa laporan keuangan, di mana meliputi laporan realisasi APBN, neraca, dan juga laporan arus kas. Selain itu, catatan atas laporan keuangan yang disertai laporan keuangan keuangan negara dan badan lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 7 ayat 20 menyebutkan Menteri Keuangan bertindak sebagai bendahara umum negara yang memiliki kewenangan guna menerbitkan sistem akuntansi dan pelaporan mengenai keuangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat 1 menyimpulkan bahwa Menteri Keuangan dan penjabat pengelolaan keuangan daerah akan bertindak sebagai bendahara umum negara dan daerah dalam pelaksanaan akuntansi mengenai transaksi keuangan aset, utang, dan ekuitas dana yang termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 ayat 2 menyebutkan bahwa menteri dan pimpinan lembaga serta kepala satuan kerja dari perangkat daerah akan bertindak sebagai pengguna anggaran yang melaksanakan sistem akuntansi terhadap transaksi keuangan, aset, dan utang serta ekuitas dana yang termasuk ke dalam pertanggungjawabannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat 1 menyebutkan bahwa Menteri Keuangan akan bertindak selaku pengelola fiskal yang bertugas menyusun laporan keuangan pemerintah pusat guna dilaporkan kepada Presiden sebagai pemenuhan tanggung jawab pelaksanaan anggaran negara atau APBN. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara pada Pasal 55 ayat 2 menyebutkan pada laporan keuangan pemerintah pusat, menteri dan pimpinan lembaga akan menyampaikan laporan tersebut yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang berisikan laporan keuangan pada Badan Layanan Umum, Kementerian Negara, dan lembaga masing-masing. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2005 Pasal 17 ayat 1 menyebutkan bahwa usai tahun anggaran 2005 berakhir, pemerintah akan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang berupa laporan keuangan. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 mengenai pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara pada Pasal 60 ayat 1 menyatakan bahwa menteri dan pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, Kementerian Negara pada Presiden melalui Menteri Keuangan. Sistem akuntansi barang milik negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur barang milik negara
merupakan barang yang didapatkan atas beban APBN yang berasal dari perolehan yang sah dari faktor yang lain. Sistem akuntansi barang milik negara ini memiliki tujuan guna menghasilkan laporan dan neraca barang daerah. Untuk mendukung sistem tersebut, kementerian akan membentuk subunit yang terdiri dari yang pertama, subunit akuntansi pengguna barang yang level pertanggungjawabannya ada di level menteri atau pemimpin lembaga tersebut. Yang kedua, unit akuntansi pembantu pengguna barang eselon 1, pertanggungjawabannya berada di pejabat eselon 1. Yang ketiga, unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah, pertanggungjawabannya diemban oleh kepala kantor wilayah dan kepala unit kerja yang sudah ditentukan oleh unit akuntansi pembantu pengguna barang wilayah. Yang keempat, unit akuntansi kuasa pengguna barang, pertanggungjawabannya ada di tangan kantor atau satuan kerja. Laporan keuangan pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, laporan realisasi anggaran merupakan konsolidasi laporan dari semua kementerian dan lembaga yang sudah direkonsiliasi terlebih dahulu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan transfer belanja dan surplus serta defisit hingga pembiayaan. Yang kedua, neraca pemerintah merupakan konsolidasi neraca sistem akuntansi instansi dan juga sistem akuntansi kas umum negara yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan milik pemerintah pusat. Yang ketiga, laporan arus kas merupakan proses konsolidasi dari semua kanwil Ditjen PBN yang akan menampilkan informasi mengenai arus kas baik yang masuk dan keluar selama periode tersebut. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan adalah perincian mengenai analisa dari nilai pos yang terdapat di laporan realisasi anggaran, neraca pemerintah, serta laporan arus kas. Hal ini untuk mengungkapkan laporan yang memadai.